Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumat fahmi wa tu'allimuni bi nuril fahmi wa tu'allimuni ma ashkalat wa yu'tama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nurul mutminin nishani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftahina abwana arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Fattah ya Alim, iftahina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, sebelum kita mulai daripada materi dari kitab Mahfudzah, bagi yang mau atau sudah membawa buku SPP, silakan untuk diletakkan di depan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu amma yata'allaqu bi taqwiyatil hifdz. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, taqwiyatul hifdzi, bab yang menjelaskan tentang kuatnya hafalan atau sebab kuatnya hafalan. Syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'ta li asi. Syaqautu, saya mengadu, syaqautu saya mengadu, saya melapor, saya memberitahukan ila kepada waqi'i, guruku yaitu Waqi'. Waqi'i guruku yaitu Imam Waqi', itu nama gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Su'a hifdzi, tentang buruknya hafalanku, tentang buruknya hafalanku, atau bisa diartikan jeleknya hafalanku.
atau bisa diartikan kurangnya hafalan guru. Bisa, sama saja. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Fa'arsadani, kemudian guruku memberikan nasihat kepadaku, menunjukkan kepadaku ila tarki, untuk meninggalkan al-ma'asi, maksiat. Bait syair yang pertama di sini Al-Imam Asy-Syafi'i bercerita tentang bahwasanya beliau itu pernah mengalami kendala dalam hafalan, merasakan sulit dalam hafalan. Yang kita kenal di dalam sejarah, Imam Syafi'i itu menghafal, jika menghafal yang dihafal di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ditutup. Paham ya? Kenapa ditutup? Takutnya ini ikut hafal. Beliau menghafal satu kali baca hafal. Makanya kamu buka ada dalam kitab. Beliau pernah suatu ketika menghadiri majelisnya Al-Imam Malik, ya, salah satu guru beliau juga. Beliau datang paling akhir duduk di belakang, dan beliau tidak membawa buku tulis, tidak membawa kitab, tidak bawa apa-apa. Imam Malik dalam mengajarkan ilmu, ya, kepada para jamaahnya, kepada para muridnya ini, duduknya di kursi, kursinya tinggi, jadi orang yang duduk di belakang terlihat. Nah, dimulailah kajian Al-Imam Malik membahas tentang kitab karangan beliau, yaitu Al-Muwatta. Dimulai Bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan dari awal sampai akhir. Imam Syafi'i di belakang cuma begini. Apa yang dijelaskan oleh gurunya ini? Tapi ini jangan ditiru. Kamu beda, kamu tidak. Kamu rahmat, beliau Imam Syafi'i. Ya, saya Syafi'i, dia namanya Syafi'i. Jangan Syafi'i. Dan apa Sofi? Sofi Jerodi. Nah, ya. Setelah selesai dari majelis, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i. Kenapa? Ya. Sponsor. Beliau memanggil Imam Syafi'i karena beliau merasakan aneh pada ini Imam Syafi'i. Kemudian juga seperti nggak ada niat lah mau belajar harusnya kalau normalnya ya, kalau zaman sekarang bawa buku tulis, bawa pulpen, ya kan. Dulu kan nggak pakai pulpen ini, pakainya tinta. Nah, kalau dulu itu, kalau tulis dulu itu pakai penanya bulu ayam itu kan buat tulis. Tapi kesini kasih tinta, belum itu. Nah, ditanya, engkau datang ke sini niat mencari ilmu atau niat untuk bermain-main? Pertanyaan wajar bagi seorang setiap guru begitu. Saya belajar wahai imam, wahai syekh, wahai guru. Apa bukti keseriusanmu dalam belajarmu itu? Saya melihat itu dari tadi ini. Nah, nulis dengan air liur. Kemudian izinkan aku untuk menjelaskan apa yang engkau jelaskan dari awal sampai akhir.
Kemudian gurunya, ya silakan, tafadhol, dimulai ya. Tidak ada yang terkurang sedikit pun dari penjelasan apa yang dijelaskan oleh guru. Bahkan beliau membacakan kitab Al-Muwatta di depan Imam Malik sekaligus hafal. Makanya tadi saya bilang siapa Syafi'i, siapa Imam Syafi'i. Jangan jadikan hujah. Kan banyak sekarang begitu. Imam Syafi'i aja begitu, masa kita enggak? Ya, beliau imam. Enggak tahu dah, makmum. Kamu makmum. Ya, beda pangkat bos. Paham ya? Nah, pernah Imam Syafi'i mengalami kesulitan menghafal. Dengarkan ini. Syaqau ila waqi surahibti. Beliau sekali baca itu bisa hafal. Ternyata suatu ketika beliau menghafal 3 kali baru hafal. Dibaca 3 kali syaqau ila waqi surahibti, syaqau ila waqi surahibti, syaqau ila waqi surahibti. Hafal 3 kali. Hafal beneran ya, bukan hafal ditutup lupa, besok lupa. Hafal beneran. Ya. Ublon, gembok, ublon, apa? Ya. Jadi seperti itu hafal benar. Syaqautu ila waqi'i suka. 3 kali baru hafal. Ngadu gurunya. Ini bedanya murid zaman dahulu sama murid zaman sekarang. Murid zaman dahulu mengalami kesulitan dalam belajar, ngadu ke gurunya. Tahu ngadu? Wahai guru, saya dalam belajar kurang merasakan manis, bagaimana solusinya? Itu murid zaman dulu. Sekarang malah lapor bapak. Bahkan gurunya jadi dihargai begitu. Bahkan dalam guru aja pilih-pilih begitu. Ngapunten, hanya guru formal saja yang dihormati, guru agama tidak ada hormat. Ini adalah hati guru. Mana bukti kalian hormat ini? Padahal guru yang mengajarkan ilmu agama itu adalah poin intinya dari semua ilmu yang mempelajari kami hari ini. Paham ya? Makanya tadi dengarkan. Ini juga sebagai nasihat untuk kalian. Imam Syafi'i beliau sampai mendapatkan kedudukan yang mulia seperti itu, hafalannya kuat karena tadi menghormati gurunya di atas segalanya. Sampai hafalan pun datang ke gurunya. Kalau otak kita 3 kali baru hafal itu biasa, menurut Imam Syafi'i tidak biasa. Paham ya? Itu beda sekali. Kalau kamu 3 kali sudah hafal, itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Benar nggak? Kamu nih hafalan 3 kali baru hafal beneran, lengkap besok asmada lupa. Beda kalau syaqautu ila waqi surahibti, syaqautu ila waqi surahibti. Coba besok baca lagi yang kemarin jangan untuk kita. Apa ya sebenarnya? Apa ya sebenarnya? Imam Syafi'i 3 kali menghafal, dibaca 3 kali baru hafal. Itu menurut beliau itu musibah terbesar. Kalau kita, kalian 3 kali hafal itu udah luar biasa menurut saya, sangat luar biasa. Bahkan saya merasa diri saya tidak saya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 3 kali baru hafal aja. Apa kata beliau? Bencana terbesar, bencana. Ngadu kepada gurunya. Kemudian gurunya juga sempat menanyakan, tapi nggak ditulis di sini. Mungkin ada sebab ya di antara maksiat yang pernah engkau lakukan. Coba, pernah nggak dalam sehari kemarin engkau ada maksiat apa? Nah, diceritakan Imam Syafi'i mengatakan, ketika saya
keluar dari rumah keadaan hujan, ya, otomatis apa namanya, air yang dibawa itu kadang ada yang mengenang. Dulu kan nggak aspal kayak gini. Dulu jalannya apalagi di tanah sana, daerah Imam ini, dan jalannya tanah kalau hujan itu seperti nyembong ya namanya. Nah, beliau melihat gerombolan para wanita. Wanita di sana kan seperti ini, pakai gamis, tertutup aurat. Ya, kalau di sini ya aurat tertutup, tapi bajunya ketat, menampakkan bagian depan. Paham ya? Kalau dipikir-pikir itu buat apa? Ya, perempuan udah bener-bener pakai kerudung, bajunya ketat, ini yang bendolan dilihatin, buat apa? Tujuannya apa gitu? Coba ditutup yang benar kerudungnya, ya. Udah kerudungnya kayak kain kafan, digibet-gibet, ya kerudungan gak niat, ya itu tahu kerudung sekarang, yang apa ya? Kayaknya itu buat tarik apa gitu ya? Kerudungan yang diisi, tapi rambutnya kelihatan, ya. Nah, sininya ketat. Nah, ya. Itu tadi Imam Syafi'i melihat gerombolan para wanita berjalan, ketika melihat kecemplungan air, tidak sengaja gamisnya diangkat, mata kakinya kelihatan, wanita itu yang menyebabkan beliau hafalannya lemah. Gimana kalau di sekarang ini setiap perjalanan jalan dari rumah Ustaz ke sini aja berapa meter itu, kadang lewat perempuan remaja depan Ustaz, bajunya bijinya apa, bajunya itu tinggi kecil ya, kalau begini kan kelihatan loh, itu nggak nggak melihat depan, nabrak apa jumlahnya setelah begitu mau nyelip di sana mobil dan posisinya juga cepat kalah makanya tadi terkadang mata kita sudah berusaha untuk menjaga tidak melihat yang haram, yang Allah benci, tapi terkadang ada aja hal-hal yang tadi ya. Nah itu namanya apa? Namanya bukan sebab dari kita, tapi itu adalah ujian. Nah, ya ujian. Dikototing, ya. Namanya kototing. Nah, pesan-pesan kepada kalian, santri TKIA, santriwati ya, pakaian kalian yang benar. Kalau pakai rok, pakai dalaman panjang, terus tubuhnya ya benar, ya, jangan sokra. Tahu sokra ya? Ikut pelan, jangan sokra. Nah, ya. Kalau keluar pakai kerudung, ya. Kemudian seandainya kalian pakai pakaian gamisnya jangan yang menerawang, tuh beli dalamannya biar tidak terawang. Kan sering ya, kemarin saja waktu acara di sini ya, udah gak bisa putih duduk di depan situ, tahu. Makanya di sini banyak para ulama, ya, para kiai, para ustadz kan. Waduh ini, coba kalau pakai gamis putih itu dalamnya rok untuk meminimal tidak tembus. Putih itu kalau gaun putih itu pasti tembus, benar kan? Iya, makanya apa namanya didobeli biar nggak tembus, paham ya? Biar nggak berdosa, biar nggak berdosa. Dan ini Imam Syafi'i melihat mata kaki seorang wanita yang nggak sengaja itu hafalannya sudah lemah, diulangi 3 kali. Ya, Fa'ad saja kemudian guruku memberikan nasihat untuk meninggalkan
Kalau kamu pengen tahu, maksiat itu bukan hanya melemahkan hafalan kalian, bukan hanya membuat kalian terjerumus ke dalam api neraka. Bukan itu saja. Maksiat menyebabkan kesuksesan masa depanmu itu ya melambat. Kesuksesan masa depanmu itu makin jauh. Makanya dan apa namanya? Membuat rezeki itu salah. Itu maksiat. Banyak musibah-musibah bencana yang khusus kita ya, diri kita sendiri. Ketika kita maksiat tanpa kita sadari, walaupun katanya aman-aman baik, tapi terkadang merasa ya orang lain misalkan, kenapa ya rezeki saya kok sebulan sendiri kan terasa boros, terasa uangnya itu kurang. Kayaknya kan uang saku harusnya itu sudah lebih dari cukup, tapi kok terkadang mungkin ada tadi hal-hal yang membuat kamu itu nggak kamu sadari ternyata itu maksiat. Nah ya, fa innal hifdzu, maka sesungguhnya al-hifdzu hafalan itu fadlun, suatu keutamaan min ilahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlullahi, dan keutamaan Allah itu la yu'ta, tidak akan diberikan, la yu'ta, tidak akan diberikan li'asi, bagi pelaku maksiat, bagi pelaku maksiat. Fa innal hifdza, hafalan, kekuatan ya pemahaman kita itu termasuk keutamaan karunia yang diberikan oleh Allah. Makanya kamu pernah merasakan mungkin ya, teman kalian berbeda sedikit dari kalian atau banyak. Saya punya teman ke rumah, namanya IQ-nya kayaknya jenius gitu. Sebenarnya tidak sama, cuma mungkin ada hal yang kamu nggak ketahui, ada keistimewaan yang mungkin kamu nggak melihat. Kelihatannya sama aja, ngobrol, gibahin ya, curhat, ya itu mungkin di sekolah, tapi di sisi lain mungkin ada hal yang mungkin di mata Allah itu sangat istimewa. Bisa jadi, siapa tahu di rumahnya ada seorang ibu yang sedang sakit parah, tapi sabar menggunakan perawat, selesai tugasnya, tugas rumah diserahin semua sama dia. Ya, kan nggak dia tahu. Pasti teman-teman mau cerita tentang itu, ya enggak lah. Itu kan aib. Nah, itu enggak. Saya di rumah, saya sakitan, saya semua ngerjain semua loh. Kita cerita begitu kan ya? Nggak semuanya diceritakan. Dan ingat, apa keunggulan yang kau miliki? Nah ini kesuksesan apa yang engkau sekarang sedang jalani, jangan engkau ceritakan kepada siapapun. Artinya di mata para pecinta akan menganggap engkau itu biasa, di mata para pembenci melihatmu tambah benci. Mereka yang ingin didengar olehmu itu adalah akan kegagalan. Paham maksudnya? Jadi ketika kau punya kesuksesan, masa sampai ya alhamdulillah saya sudah selesai bisa baca Quran, juz 30-nya selesai. Itu kau ceritakan kepada orang tertentu saja, orang
ketika lagi sowan, jangan lupa sowan. Tahu sowan ya? Datang ke rumahnya, bertamu, jangan sembarangan kita, karena mereka itu tidak ingin melihat engkau itu berhasil. Yang mereka suka adalah engkau gagal, dan mereka akan membuka. Fa'inna hibdu, maka sesungguhnya hafalan itu termasuk keutamaan dari Allah. Kembali lagi tadi ya. Kalau kalian pengen punya pemahaman yang kuat, ya, coba keseharian kalian hal-hal yang mengundang maksiat ditinggalkan. Kamu nggak maksiat, tapi membuat orang lain maksiat, tinggalkan. Membuat orang lain berdosa, tinggalkan. Paham ya? Insya Allah kamu diberikan karunia oleh Allah pemahaman yang kuat, hafalan yang kuat, itu pasti. Itu pasti. Paham ya? Nah, ini kajian daripada maksudnya. Dihafalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan daripada tauhid ya. Mau yang mana kemarin? Ya? Nah, mana ya? Betul.